Siapa lagi? Ibu-ibu? Yang PTK itu. Yang? Oh ya, belum. PTK sekarang ya. PTK tadi rumusan masalah ya. Apa kemarin masukannya, Ustaz? Yang dipermasalahkan apa? Rumusan masalahnya? Di latar belakang itu kan sudah muncul rendahnya nilai pengetahuan siswa gitu. Nah, sementara terus di rumusan masalah saya munculkan kembali gitu Bu di poin 1 itu. Nah, kaitannya kan dengan gimana? penggunaan media audio visual gitu. Ya, Harapan dalam meningkatkan nah, hasil belajar siswa. Itu ya. melalui Terus rumusan masalah 1. Rumusan masalahnya gimana? Saya buka dulu dokumennya. Ini Ya. untuk rumusan masalahnya yang poin 1, bagaimana prestasi belajar peserta didik pada memahami makna sholat 4 SD Negeri Pamoyanan. Poin kedua, bagaimana realitas penggunaan media audiovisual pada proses belajar mengajar di kelas 4 SD Negeri Pamoyanan. Yang poin ketiga, bagaimana peningkatan prestasi belajar peserta didik pada materi memahami makna sholat melalui penggunaan media audiovisual di kelas 4 SD Negeri Pamoyanan. Seperti itu, Bu. Bagaimana penggunaan media pembelajaran audiovisual untuk meningkatkan prestasi belajar. Ya. Yang kedua, apakah penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan prestasi belajar? Udah gitu aja. Jadi 2, Bu. Kenapa? Jadi 2 rumusan masalahnya. Iya. Karena kita ingin membuktikan, ingin treatment kita, ya, kita ingin pemecahan masalah kita itu kan penggunaan media X ini nanti bisa meningkatkan hasil belajar atau enggak, prosesnya bagaimana gitu loh. Yang pertama itu akan bercerita tentang fase-fase itu loh. Ya, kan ada fase 1, ya, plan, ya, perencanaan, kemudian kan itu ya. Baru yang kedua, apakah penggunaan uji T sebelum dan sesudah, uji beda. Semen kan akan membuat, Bapak dan Ibu membuat pretest ya, dulu ya. Nilainya akan dikumpulkan. Pretest, kan itu ya. Kemudian nanti kan setelah diberi perlakuan atau pemecahan pada ini, nanti kemudian setelah digunakan ini hasilnya dilihat lagi post-test, kan gitu. Nah, ini ingin dijawab dengan rumusan masalah yang kedua. Apakah penggunaan media itu dapat meningkatkan prestasi belajar? Akan terbukti jika ada di uji T, ada daya beda antara sebelum dengan sesudah. Bisa dipahami? Jadi pembedanya bukan hasil. Kalau Ustadz mau cerita tentang bagaimana hasilnya dulu, hasil sebelum ini, kemudian tadi apa itu yang nomor 2 tadi, itu cenderung kualitatif deskriptif. Jadi sajane gampang, nggak usah ribet-ribet. Dari judul itu sudah langsung bisa dibuat, langsung bisa dipahami ya. Halo, sulit nggak?
contoh ya, penggunaan media audiovisual apa dalam meningkatkan prestasi belajar. Penyakitnya apa? Nilai hasil belajarnya rendah. Ya, nggak usah nilai, pokoknya hasil belajar ini namanya penyakit kan gitu. Bisa dipahami ya. Kemarin kan diberi judul ya, penggunaan umpama media apa dalam meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas 1 SD mana Tasik Malaya. Wis nggak tahu lah gitu ya. Betul ya, gitu ya. Ini kalau umpama kita buat ilustrasi, maka hasil belajar itu sebagai penyakitnya, kan gitu ya. Betul. Kemudian penggunaan media ini sebagai obatnya. Betul. Betul, betul, Bu. Ya, terus siswa SD ini sebagai pasiennya. Ya, betul. Ya, SD ini ada di mana? Di Siswanya pasien ya, SD Taman Dayu atau SD Tasik ini sebagai rumah sakitnya. Iya, Bu. Ya, nah, untuk memudahkan ingatan, gampangannya kan begitu ya. Nah, kalau mau sudah berarti kan mulai dari rumusan masalahnya, kita pertama membuat bukti bahwa ada penyakit hasil belajar siswa rendah. Kan itu ya, buktinya ditunjukkan dari hasil prestasi anak-anak. Mengapa kok jadi rendah? Bisa data kuantitatif ya. Ya. Hasil belajarnya itu. Nah, kenapa? Ya, ternyata Bapak dan Ibu bercerita. Cerita selama ini bagaimana mengajarnya, kan gitu ya. Mungkin mengajarnya masih monoton, tanpa media, kan metodenya, respon siswanya, hasilnya menjadi rendah, kan gitu. Nah, sehingga perlu solusi, kan itu ya. Solusi Buhan itu, Buhannya Bapak dan Ibu menggunakan media audio visual karena karakteristik materi tadi yang diajukan terkait apa bisa gitu ya. Nah, ini visual boleh dicari lah gitu ya. Dirumuskan masalahnya. Nah, rumusan masalahnya tinggal boleh langsung tinggal pakai di ini aja, pakai apa namanya, judul itu. Jadi apakah boleh gitu ya, atau bagaimana penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar dan itu ya, atau apakah hasil belajar pada siswa ini ya dapat ditingkatkan dengan menggunakan media audio visual. Yuk, gampang kan? Ya. Tujuannya ya tinggal mendeskripsikan penggunaan dan mengetahui ya itu tujuan dulu gitu ya. Jangan ditambah-tambah, ojo loman. Ya. Jangan loman-loman. Ya udah dua ya manfaat teoritis. Nah, sudah langkah-langkahnya Ibu menggunakan, Bapak dan Ibu menggunakan sesuai dengan ini PTK, langkah-langkahnya PTK itu tinggal diceritakan pada setiap fase, diceritakan sampai refleksi, nanti hasil fase 1, fase 2, fase 3. Nah, nanti untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, itu hasil-hasil dari sebelum tes sama setelah tes bisa digambarkan, dibuat bagan. Jadi dong. Gampang kan? Ya, silakan. Itu Bu, dengan data pembanding tadi. Ya. Ada pretest dan posttest dari setiap pertemuan pembelajaran itu Bu ya maksudnya.
Ya, Nah, kalau itu bisa diuji pakai prosentase, bisa juga pakai uji T. tapi kalau itu dibenarkan tidak kira-kira ya? Ketika kita Gimana? laporan PTK setiap siklus itu, ya kemarin saya laporan PTK di siklus 2 itu justru pembandingnya adalah nilai pengetahuan hasil dari siklus 1 gitu, Bu. Ya, kan setiap siklus terjadi perubahan. Bapak melakukan, nah makanya tadi gini, tadi Bapak sudah menetapkan ini udah ada di dalam PTK itu sebaiknya diberi batasan berapa siklus dan ini, dan jadi ada di ruang lingkup itu ya, ada berapa kali siklus batasannya diungkapkan, dan kemudian nilai maksimal atau minimal sudah mencapai berapa. Bang. Kalau enggak kan terus saja Kak leren-leren nanti. Ya, jadi boleh minimal 2 siklus. 2 siklus, 3 siklus, diberi batasan. Jadi PTK ini akan dilaksanakan maksimal berapa atau ini berapa siklus gitu ya maksimal, kemudian nilai KKM minimal berapa kan gitu. Nah, sudah mencapai berapa gitu ya. Nah itu nanti kalau sudah mencapai ya sudah berhenti. Jangan enggak terus gitu ya. Tadi kan Ustadz tadi berapa tadi nilainya akhirnya? Kan begitu. Tidak ada kriteria mengapa nilainya sampai segitu tidak boleh berhenti, karena Ustadz tidak memberi batasan, ya, diberi batasan. Bisa dipahami? Punya bayangan? Ada bayangan. Matur suwun Bunda. Kita akhiri dulu dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.